Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan dan lainnya baru saja akan pergi, ketika ruang di tempat yang agak jauh tiba-tiba berguncang. Gelombang kekuatan menakutkan apa ini? Seru Xiaoyan dan lainnya terkejut. Gelombang kekuatan menakutkan yang tiba-tiba ini membuat Xiaoyan dan yang lainnya segera merasakan tegang di hati mereka. Apakah itu kekuatan klan alien? Gumam Sanling menatap kabut hitam yang muncul di kejauhan. Sesaat kemudian satu suara tawa yang keras terdengar dan bergema di langit. Sudah bertahun-tahun, akhirnya keluar. Yanxin, tanpa orang tua itu, bagaimana kau akan melawanku? Jika itu masalahnya, maka kaisar ini akan mengambil semua harta yang kau miliki, kata sosok yang diselimuti kabut darah tersenyum sinis. Kau bisa datang dan mencoba, kata Yanxin. Pria kekar berjubah kuning tersenyum dingin. Dia melambaikan tangannya dan sebuah golok besar muncul di tangannya. Apakah itu golok penghancur langit di tanganmu? Hari ini akan kulihat apakah itu sesuai reputasimu, kata Zuawang menyeringai. Segel di tangannya berubah dan ruang di sekitarnya nampak berfluktuasi ketika beberapa serangga darah muncul dari celah spasial dan menyerbu ke arah Yanxin. Melihat itu, Yanxin mengerutkan keningnya. Jika ia terkena gigitan oleh serangga darah beracun itu, kemungkinan ia akan mengalami luka cukup parah atau bahkan kematian. Tubuhnya dengan cepat menghindari serangan racun darah yang datang satu persatu sambil mengayunkan goloknya dan menebas kepala serangga hingga hancur. Namun meskipun ia telah membunuh banyak serangga, jumlah serangga yang menyerang tidak berkurang, dan matanya segera melihat ke arah celah spasial dan dengan keras menebas goloknya ke arah celah spasial. Segera bilah cahaya tajam melesat dan menghantam celah spasial hingga hancur. Dengan hancurnya celah spasial, Yanxin akhirnya berhasil membunuh semua serangga darah. Sebuah tepuk tangan terdengar begitu Yanxin berhasil membunuh semua serangga. Tontonan yang cukup menarik. Aku harap kali ini akan lebih menarik, kata Zuawang dengan senyum mengejek. Segel di tangannya berubah dan ruang di sekitarnya berubah ketika beberapa serangga darah bersayap muncul dari celah spasial dan terbang menyerbu ke arah Yanxin. Kau sudah menggunakan trik ini, tidak akan berhasil untuk kedua kalinya, kata Yanxin dengan dingin. Douci kuning melonjak di goloknya saat dia menebas dan menghancurkan beberapa serangga darah terbang. Tubuhnya tiba-tiba muncul dan menebaskan goloknya. Segera bilah cahaya kuning tajam melesat ke arah celah spasial. Namun sebelum bilah cahaya tajam bisa menghancurkan celah spasial, beberapa serangga terbang nampak berkumpul dan membentuk sebuah penghalang melingkar dan memblokir hantaman cahaya bilah tajam. Serangga ini sebenarnya memiliki kecerdasan, pikir Yanxin terkejut saat melihat itu. Kekejaman segera melonjak di matanya. Douci kuning yang liar segera melonjak di tubuhnya dan menyelubungi goloknya sebelum dengan kejam menebas goloknya ke arah celah spasial. Segera bilah cahaya tajam yang lebih besar meluncur dan menghantam dinding penghalang hingga menghancurkan semua serangga. Sementara kekuatan tersisa bilah cahaya langsung menghantam celah spasial hingga hancur. Napas Yanxin nampak tersengal saat melihat celah spasial dihancurkan. Sial, hanya berhadapan dengan serangga telah menguras banyak dociku. Kekuatan Dou di bintang 9 puncak, Komandan Ibis Darah memang sesuai reputasinya, pikir Yanxin dengan wajah nampak kusam. Zuawang, apa kau hanya bisa menggunakan serangga untuk menyerang? Datang dan lawan aku, teriak Yanxin dengan marah. Kabut darah, sialan. Apa orang itu belum mati? Tapi mengapa aku merasakan kekuatan yang lebih kuat? Gumam Xiaoyan saat menatap Zuawang di kejauhan yang diselimuti kabut darah. Orang itu kemungkinan berasal dari klan alien. Kekuatan klan alien benar-benar sekuat ini? Kata San Yao mengerutkan keningnya. Kekuatan ini, saya khawatir tidak bisa mengatasinya, gumam Yongcheng. Sementara kelompok Xiaoyan bergumam. Senyum dingin muncul di wajah Zuawang saat mendengar itu.
Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi ketika sebuah telapak tangan darah besar muncul di langit dan meluncur ke arah Yansin. Yansin mengerutkan keningnya saat melihat itu, dia bisa merasakan ancaman besar dari serangan itu. Dia segera mencengkram kuat goloknya dengan kedua tangannya saat menebaskannya ke arah telapak tangan darah dan berteriak dengan dingin, "Golok penghancur langit!" Segera bilah cahaya tajam raksasa muncul di langit dan menghantam telapak tangan darah hingga hancur menyebabkan ledakan keras dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Riak energi liar menyebar dan Yansin mundur beberapa langkah sementara jejak darah mengalir di sudut mulutnya. Senyum dingin muncul di wajah Zuawang saat melihat itu, dia mengayunkan tangannya dan sebuah pilar doci segera menembak ke arah Yansin. Kejutan melintas di wajah Yansin saat melihat itu, ia tak dapat lagi menghindar dan segera mengayun pedangnya ke arah datangnya pilar cahaya. Namun sebelum kedua kekuatan saling menghantam, ruang di sekitar pilar cahaya nampak berubah ketika banyak akar pohon besar tiba-tiba muncul sebelum membentuk penghalang akar raksasa yang memblokir serangan pilar cahaya. Di saat yang sama, satu sosok tubuh ilusi pria paruh baya muncul tak jauh di depan Yansin. "Panatuamu," seru Yansin terkejut. Kuangmu sedikit mengangguk, dia sedikit melirik Yansin dan kilatan dingin melintas di matanya saat melihat Yansin terluka. Pil obat muncul di tangannya dan terbang ke arah Yansin. "Telanlah pil itu dan beristirahatlah, serahkan orang ini padaku," kata Kuangmu. Di sisi lain, Zuawang menyipitkan matanya saat melihat sosok ilusi yang muncul. "Orang tua Kuangmu, bagaimana kamu bisa bebas dan muncul di sini?" kata Zuawang dengan wajah nampak kusam. Sebelumnya dia telah membuat formasi untuk menahan jiwa orang ini, dan sekarang orang ini telah muncul, ini akan merepotkan, pikir Zuawang. "Bagaimana aku bebas? Itu bukan urusanmu. Tampaknya penindasan selama bertahun-tahun tidak menghilangkan kejahatanmu," kata Kuangmu dengan dingin. Sementara itu Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat pria paruh baya berjubah alkemis yang muncul. Senyum percaya diri di wajah pria itu membuat orang merasa kaku. Ditambah dengan fluktuasi mengejutkan merembes keluar dari tubuhnya, orang ini sepertinya alkemis di peringkat 4 kaisar. "Kuangmu, jika kamu berada di puncakmu, aku mungkin takut padamu. Tapi sekarang kau hanyalah jejak kekuatan jiwa, bagaimana kau bisa bertarung melawanku? Jadi sebaiknya kau pergi dan mati," kata Zuawang dengan sinis. Segel di tangannya berubah dengan cepat dan ruang di atasnya berubah ketika sebuah telapak tangan besar muncul di langit sebelum dengan cepat meluncur ke arah Kuangmu. Senyum dingin melintas di wajah Kuangmu saat melihat itu dan segera melemparkan tinjunya ke depan. Segera sebuah tinju akar besar melesat dan menghantam telapak tangan hingga hancur di tengah ledakan keras. Sebelum riak energi liar menyebar, segel di tangan Kuangmu berubah dan ruang di depannya nampak berubah ketika beberapa akar besar dengan ujungnya yang tajam melesat keluar dari ruang kosong dan menembak ke arah Zuawang. Segel di tangan Zuawang berubah dan kabut merah melonjak di sekitarnya sebelum akhirnya berubah menjadi beberapa serangga darah terbang besar dengan banyak gigi-gigi tajam segera melesat ke arah sekelompok akar besar. Dengan gigi-gigi tajam itu, para serangga dengan cepat memotong sekelompok akar besar hingga hancur. Namun sebelum semua akar hancur, akar besar lain tiba-tiba muncul dan melilit tubuh para serangga dan meremas mereka hingga hancur. Namun meskipun tubuh serangga hancur jumlah mereka tidak berkurang. "Serangga darah yang aneh," pikir Kuangmu sedikit mengerutkan keningnya. "Panatuamu, hancurkan ruang kosong itu," kata suara Yansin yang terdengar di telinga Kuangmu. Kilatan dingin melintas di mata Kuangmu saat mendengar itu, dia dengan keras melambaikan tangannya dan beberapa akar besar segera melesat dan menghantam ruang kosong hingga hancur. Mengikuti ruang kosong yang hancur, para serangga dengan cepat dikalahkan. Kilatan dingin melintas di mata Zuawang saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan kabut merah melonjak di tubuhnya akhirnya berubah menjadi sosok iblis darah besar dengan tombak muncul di tangannya sebelum dengan kejam dilemparkan ke arah Kuangmu.
Segel di tangan Kuang Mu berubah dan doci biru melonjak di tubuhnya sebelum menunjuk jarinya ke arah tombak. Segera banyak akar besar muncul dari ruang kosong dan melilit tombak yang melesat di udara hingga hancur. Di saat yang sama beberapa akar besar segera menembus tubuh sosok iblis darah hingga hancur. Dengan hancurnya sosok besar iblis darah, tubuh Zuaweng mundur 2 langkah. Sial, bagaimana orang ini masih begitu kuat? Pikir Zuaweng dengan kekejaman melonjak di matanya. Panatuamu, kita serang bersama, kata Yanxin yang tiba-tiba muncul di samping Kuang Mu. Kuang Mu sedikit melirik ke arah Yanxin, dia bisa merasakan kekuatan Yanxin telah pulih, karena itu dia tidak menolak dan sedikit mengangguk. Wajah Zuaweng nampak kusam saat melihat itu, niat untuk melarikan diri segera muncul di benaknya. Kabut merah pekat segera melonjak di sekitarnya sementara tubuhnya dengan cepat melesat ke arah kelompok Xiaoyan bersembunyi. Ingin mencoba melarikan diri, kata Kuang Mu dengan cepat mengejar, Yanxin dengan cepat mengikuti. Sementara Zuaweng dengan cepat melesat, matanya menyapu dan tak sengaja menemukan kelompok Xiaoyan. Jika aku menelan jiwa mereka, aku akan dapat melawannya, pikir Zuaweng dengan kekejaman melonjak di matanya. Sial, orang ini telah melihat kita, kata Xiaoyan dan lainnya terkejut. Manusia, serahkan jiwamu, teriak Zuaweng dengan dingin dan dengan cepat mengulurkan tangannya, segera sebuah telapak tangan besar meluncur dan hendak meraih kelompok Xiaoyan. Namun sebelum tangan itu bisa meraih Xiaoyan dan lainnya, satu suara laut misterius tiba-tiba terdengar dan di saat yang sama, cahaya 3 warna tiba-tiba muncul dari keong busur sebelum akhirnya berubah menjadi perisai penghalang yang membungkus kelompok Xiaoyan di dalamnya. Tangan besar akhirnya tiba dan menghantam perisai penghalang hingga menimbulkan ledakan keras, namun itu tidak menghancurkan perisai penghalang. Sementara itu Kuang Mu muncul di langit tak jauh dari kelompok Xiaoyan dan kejutan melonjak di hatinya, suara itu sepertinya terdengar akrab, pikir Kuang Mu menahan kejutan yang melonjak di hatinya sebelum matanya nampak menegang saat melihat 2 sosok wanita di belakang Xiaoyan, itu anak perempuan. Kekuatan penghalang apa ini? Pikir Zuaweng mendengus dingin, dia bisa merasakan tangannya sedikit bergetar saat menghantam penghalang. Kekejaman segera melintas di matanya saat doci merah pekat melonjak di sekitarnya, dia mengayunkan tangannya dan sebuah pilar darah besar segera menembak ke perisai penghalang. Namun sebelum pilar darah bisa menghantam penghalang, api lotus 3 warna tiba-tiba melesat dan menghantam pilar darah hingga hancur. Di saat yang sama pilar api merah yang membawa suhu panas segera meluncur ke arah Zuaweng. Sial, api apa ini? Pikir Zuaweng dengan wajah sedikit kusam, dia bisa merasakan kabut darah di tubuhnya nampak bergetar saat merasakan kemunculan api merah, seolah bertemu dengan musuh lama yang kuat. Tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang dan sebuah penghalang darah muncul di depannya dan memblokir pilar api merah hingga hancur di tengah ledakan keras. Namun tubuh Zuaweng masih dengan cepat mundur menghindari panasnya suhu api yang menyebar. Matanya yang dingin dengan cepat menatap Xiaoyan yang mengulurkan tangannya di dalam penghalang. Hanya Doudi bintang 5, pikir Zuaweng. Namun kejutan segera melonjak di matanya saat dia melihat Xiaoyan, nampaknya menyadari sesuatu, bocah ini, apakah dia yang telah membunuh pengawal iblis darah? Bagaimana mungkin, pikir Zuaweng terkejut. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.